Sang uskup meyakinkannya bahwa Han selalu menepati janji mereka. Ia menjatuhkan beberapa butir pil di atas meja dan menyebutnya sebagai daging titan. Ia meyakinkan Darren bahwa jika ia memakannya, ia bisa hidup selamanya. Presiden asosiasi itu tercengang saat melihat sesuatu yang begitu kuat. Karen memberitahunya bahwa dunia akan segera diubah menjadi dunia yang baru. Jika ia ingin mendapatkan lebih banyak daging titan, Karen memintanya untuk berurusan dengan Daesung. Karen lalu menghilang, meninggalkan Darren yang mulai memikirkan bagaimana ia akan bertemu dengan pahlawan kita. Kembali di resort Jepang, Tetsuka kembali mengucapkan terima kasih kepada Kachats karena telah menjadi dukungan besar bagi negaranya. Dia dan para pemburu lainnya dengan rendah hati berterima kasih kepada para pemburu Korea. Setelah pekerjaan selesai dengan baik, sang protagonis mengajak semua orang untuk makan dan bersenang-senang. Saat semua orang menikmati makanan dan minuman mereka, Seo-yu menanyakan sesuatu yang tidak pantas kepada teman-teman perempuannya. Pahlawan kita dengan cepat datang untuk menghentikan pembicaraan itu dan berjanji akan memberikan pelatihan neraka kepada pelayannya yang bodoh. Dia mencoba mengatakan bahwa itu hanya kesalahan, tapi dia dengan cepat menghilang bersama gadis konyol itu. Sementara itu, di klan Porter Theaters, sekretaris tiba-tiba mendapat telepon. Daesung mendengar dia membicarakan asosiasi hunter Jepang, jadi dia memutuskan untuk menerima telepon dari wanita itu. Dia memperkenalkan dirinya dan mulai membicarakan tentang penanganan pemrosesan hasil sampingan di Jepang. Setelah menutup telepon, sekretaris itu bertanya dengan sangat antusias apakah mereka akan pergi ke Jepang. Pria botak itu bilang dia yang akan pergi, tapi dia memberitahu wanita itu bahwa dia harus tetap di kantor dan melindunginya. Kembali di Gunung Fuji, Hanno memberitahu Mick bahwa tidak ada kubus teleportasi karena kemungkinan besar sudah terkubur atau hancur. Daesung menyarankan agar mereka menggunakan naganya, tapi Hari menyuruhnya untuk bersikap normal saja dan naik pesawat. Changsik juga tidak nyaman naik naga, jadi dia bilang ke protagonis untuk pergi sendiri saja kalau memang memilih itu. Tetsuka datang dengan mobil Toyota keren untuk memberi mereka tumpangan gratis. Sebagian besar dari mereka buru-buru masuk ke mobil, menyisakan hanya Chojung bersama sang pahlawan. Dia sangat khawatir tentang Xiaoyong, tapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa gadis itu akan baik-baik saja. Sayangnya bagi anak klan benteng itu, dia sedang menghadapi gerombolan monster tanpa akhir di Pantheon. Beberapa saat kemudian, kita melihat Yancho sedang melakukan streaming saat Tetsuka berterima kasih kepada Kachats. Dia memperlihatkannya kepada para penontonnya, yang langsung memilih nama Kachats daripada Counters. Dia mulai tertawa karena nama itu cukup mudah diingat, lalu ponselnya mulai berdering. Dia mengangkat telepon dan mendengar pemimpin klan Porter memberitahunya tentang permintaan dari Jepang. Yancho sangat senang mendengar bahwa pria tua itu akan menangani hasil sampingan, dan dia pun mengucapkan selamat kepadanya. Pria tua itu menawarkan kepada streamer muda tersebut kesempatan untuk membuat konten di Jepang, dan dia menerimanya dengan rendah hati. Adegan berpindah ke Bandara Haneda, di mana kita melihat banyak orang keluar masuk dengan berbagai penerbangan. Pesawat yang membawa Kachats akan segera lepas landas, dan mereka tampak duduk di kursi kelas 1 terbaik. Sang protagonis juga bersama mereka, dan ini adalah pertama kalinya dia naik kelas 1. Dia duduk di sebelah Darren, yang mulai berkomunikasi dengannya melalui telepati. Presiden memperkenalkan dirinya kepada Raja Iblis, yang bertanya-tanya mengapa dia menggunakan telepati. Darren kemudian memberitahunya bahwa dia memiliki sebuah proposal khusus, dan hal ini membuat sang pahlawan tertarik. Dia mengatakan kepada Raja Iblis bahwa dunia akan segera musnah dan dunia baru akan diciptakan. Sementara Daesung memikirkan hal ini, Darren menawarinya posisi sebagai pemilik dunia spesial yang baru. Sang protagonis sama sekali tidak tertarik dengan semua itu, yang membuat Presiden menyadari bahwa Daesung tidak mempercayainya. Darren mengatakan dia akan menjelaskan lebih baik lagi di markas asosiasi, tapi pahlawan kita tetap tidak tertarik. Daesung berkomentar bahwa dia sudah pura-pura menjadi pemilik dunia yang hancur. Presiden kemudian bangkit dari kursinya dan mengatakan bahwa pemikiran Daesung terbatas seperti penjahat biasa. Namun, Raja Iblis tiba-tiba menggunakan telepati untuk berkomunikasi, membuat Darren kebingungan. Dia lalu bertanya kepada Presiden apakah dia berada di pihak gelap. Melihat bahwa sang protagonis tahu banyak, Darren mengabaikan pertanyaannya dan berjalan keluar. Dengan ini, pahlawan kita kini yakin akan lokasi alien Hans dan tidak sabar untuk menghadapi mereka. Sementara itu, Darren menuju ke sebuah ruangan rahasia di mana para atasannya sedang berpesta daging titan. Mereka semua membicarakan betapa itu adalah potongan daging terbaik yang pernah mereka makan. Mereka langsung melihat efeknya saat kulit tua mereka terkelupas dan mereka mulai terlihat lebih muda. Dengan ini, mereka menyadari bahwa tubuh keabadian itu memang nyata. Namun, salah satu dari mereka menyesal karena tidak sempat memakan sepotong daging itu. Darren memberitahunya bahwa itu adalah batch terakhir dan meminta izin untuk menggunakan warisan demi mendapatkan lebih banyak daging. Sang master mengabulkan permintaannya,
Namun ia tidak senang harus tunduk pada para orang tua bodoh itu. Dalam perjalanan keluar, ia bersumpah akan membalaskan mereka begitu ia mendapatkan warisan itu. Di markas besar klan Daesung, pahlawan kita mengakhiri semua aktivitas kaca tes sampai pemberitahuan lebih lanjut. Chan Ho berterima kasih kepada mereka atas kerja keras mereka selama ini. Saat sang protagonis hendak meninggalkan kursinya, Harin memanggilnya dan meminta izin untuk menggunakan pusat pelatihan khusus mereka. Chang Sik juga menunjukkan minat untuk menggunakan pusat pelatihan itu. Namun demikian, Daesung tidak bisa membawa mereka ke Pantheon kecuali mereka terdaftar sebagai pelayannya. Ia menyuruh mereka pulang untuk beristirahat dulu dan mengatakan agar mereka menghubunginya seminggu kemudian. Para hunter sangat antusias dengan hal ini dan tidak sabar untuk menggunakan pusat pelatihan khusus tersebut. Ketua klan mengingatkan mereka bahwa setiap klan harus mengirimkan personel untuk menangani produk sampingan di wilayah Eurasia. Klan Daesung sudah mengirim seseorang ke Jepang. Hanwha mengatakan bahwa klan Joseon juga sudah bergerak ke Tiongkok. Dongchul terkejut mereka bergerak secepat itu dan Chang Sik menjelaskan betapa menguntungkannya bisnis tersebut. Cho Jung kemudian bertanya tentang So Yun, dan Daesung mengatakan bahwa anak itu mungkin sudah pulang jika dia berhasil mengalahkan bos di Pantheon. Adegan kemudian berpindah ke pelabuhan kapal di mana kontainer sedang dibongkar. Daesung sedang mengawasi kontainernya dibongkar, dan dia merasa akan bisa menghasilkan miliaran dengan jumlah produk sampingan yang dia dapatkan. Namun, Yan Chul datang untuk bertanya kepada pria tua itu kapan mereka akan mulai merekam konten. Daesung lalu mengatakan bahwa mereka sebaiknya berfoto bersama. Mereka pergi ke Gunung Fuji, di mana Yan Chul mulai melakukan siaran langsungnya. Para penontonnya sangat antusias dengan kontennya. Dia lalu memberitahu mereka bahwa dia akan menjelajahi gunung untuk mencari produk sampingan bersama Daeseong. Pria tua itu kemudian memamerkan baju pelindungnya kepada para penonton, sambil mengatakan bahwa baju itu dibuat oleh klannya. Dia memberitahu mereka bahwa baju itu memiliki fungsi pelindung untuk menahan serangan monster. Yan Chul menyadari kalau pria tua itu mendominasi siarannya, tapi dia dengan cepat memutuskan untuk pindah ke bagian gunung yang lebih dalam. Adegan berpindah ke tempat tandus neraka, dan kita melihat Daesung muda berlari menjauh dari seekor monster. Dia berhasil menemukan tempat persembunyian. Di sana, dia bertanya-tanya apakah dia harus mati dan memulai perjalanannya yang panjang lagi. Raja Iblis kemudian terbangun dari mimpi buruk itu dan bertanya-tanya kenapa dia terus mengalami mimpi seperti ini. Kita melihat dia sedang dalam perjalanan keluarga, tapi entah kenapa, So Yun ikut bersama mereka. Ibunya menyuruhnya untuk bermain air seperti adiknya dan bersenang-senang. Beberapa anak nakal tiba-tiba mendekatinya dan bertanya apakah dia Han Daesung. Mereka terkejut melihat bahwa dia benar-benar pahlawan legendaris itu, dan mereka meminta untuk melihat naga kerennya. Orang-orang lain di pantai menjadi sangat antusias dan mulai mendekati sang pahlawan ketika mereka mendengar bahwa dia ada di pantai. Sang protagonis mulai berkeringat deras saat dia mulai mendapat banyak perhatian. Dia teringat bahwa Chen Ho sudah memperingatkannya tentang hal ini, dan dia menyesal karena tidak mendengarkan kata-kata pemimpin itu. Saat semua orang mengerubuminya, dia bingung harus berbuat apa. Dia mengalihkan perhatian mereka kepadanya, dan mereka mulai meminta tanda tangannya. Beberapa orang hanya ingin berjabat tangan dengannya, sementara yang lain datang dengan permintaan yang konyol. Sang pahlawan merasa kesulitan menghadapi semua ini, sambil berkata bahwa popularitas itu seperti obat terlarang. Kembali di Gunung Fuji, Yongchil dan pria tua itu masih menjelajahi bagian terdalam gunung tersebut. Salah satu pelanggannya menyumbang sejumlah besar uang dan meminta sang streamer untuk masuk lebih dalam ke dalam gua. Semakin banyak orang mulai menyumbang lebih banyak uang, tapi Yongchil mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk lebih jauh lagi. Para penonton terus mendesaknya sampai akhirnya dia keluar dari tempat yang sempit itu. Dia menemukan sesuatu dan menyuruh Daesung untuk segera turun. Cahaya terang menyinari wajah pria tua itu saat ia berdiri di depan sebuah kubus gerbang. Dia memberitahu Yongchil bahwa mereka telah menemukan sebuah gerbang. Karena hal ini, salah satu penonton menyumbang 100 juta won kepada pelanggan tersebut. Begitu saja, anak itu sekarang menjadi seorang miliarder. Keesokan harinya, Harin dan Sang SIK mendapati diri mereka berada di pusat pelatihan biasa, bukan di tempat khusus yang dijanjikan Daesung kepada mereka. Pintu-pintu fasilitas itu terbuka dan mereka melihat rekan-rekan pemburu mereka mendekat. Dongchul memberitahu mereka untuk menunggu karena sang protagonis akan segera datang. Seoyeon menawarkan untuk memanggil tuannya dengan bonekanya jika dia kebetulan terlambat. Pada saat itu, pahlawan kita muncul dan memberitahunya untuk tidak memikirkan hal bodoh. Setelah itu, dia memberitahu semua orang bahwa mereka akan memulai sesi pelatihan. Melihat bahwa akan sulit menjadikan Harin dan Chang SIK sebagai bawahannya, Daesung mengubah medan menjadi mirip salah satu lapisan neraka. Chang SIK dan Harin masih kagum melihat betapa mudahnya pahlawan kita mengubah suatu area.
Chojun teringat pernah berada di area yang sama sebelumnya, dan Seoyeon mengatakan bahwa inilah tempat dia menjalani pelatihan terakhirnya. Hari mulai mengejek gadis itu karena diseret ke sana setelah membuat masalah untuk tuannya. MC menyuruh mereka berhenti mengobrol karena mereka akan langsung lanjut ke pelatihan khusus. Para gadis cukup penasaran ingin tahu seperti apa pelatihan khusus ini. Melihat mereka kesulitan melawan bos-bos yang benar-benar kuat, sang protagonis memutuskan untuk mengubah metode pelatihan mereka. Chang Esika mengakui bahwa cukup sulit bagi mereka untuk menghadapi bos gerbang. Daesung lalu mengeluarkan pedang dan memberitahu mereka bahwa dialah yang akan menjadi target latihan mereka. Para hunter terkejut mendengarnya, tapi sang protagonis langsung bergerak tanpa membuang waktu. Dia melancarkan serangan pertama, menyebabkan ledakan besar dengan api miliknya. Sementara itu, di sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi darah milik Alien Hounds, sebuah gerbang terbuka dan Daesung mengintipkan kepalanya ke dalam. Dia dan Yongchil melompat keluar dari portal ke dalam gua yang menyeramkan itu. Anak muda itu bertanya pada pria tua di mana mereka berada, tapi dia juga tidak tahu. Selain itu, terlalu gelap untuk mata tuanya melihat apapun. Yongchil menyarankan agar mereka segera pergi karena dia merasakan sesuatu yang tidak beres di tempat itu, tapi pria tua itu mengatakan sebaiknya mereka menunggu sebentar. Dia berasumsi bahwa mereka berada di dalam gerbang peringkat F dan dia bisa dengan mudah mengurus para monster di sana. Tiba-tiba, sebuah zat merah besar muncul dari tanah. Yongchil berteriak saat melihat benda lengket merah itu menempel di langit-langit gua. Daesung menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa Yongchil sebaiknya tetap di belakang agar bisa melarikan diri dengan mudah jika situasinya memburuk. Setelah itu, pria tua itu maju untuk menyelidiki fenomena aneh tersebut. Saat dia melihat ke bawah, dia tidak percaya dengan pemandangan mengerikan itu. Sekumpulan mayat tergeletak di dasar lubang dan jiwa-jiwa malang itu memohon agar diselamatkan. Ketakutan dengan apa yang dilihatnya, pria tua itu memberitahu Yongchil bahwa mereka harus segera mundur. Saat dia berbalik untuk melarikan diri, dia menabrak uskup utara, Fox. Uskup itu menuntut penjelasan bagaimana pria itu bisa masuk ke dalam gua, tapi Daesung berteriak pada Yongchil agar segera kabur dari tempat itu. Saat Fox berbalik menghadap Streamer, Yongchil berlari menuju portal terbang. Uskup itu mencoba menangkapnya, tapi Yongchil berhasil melarikan diri dengan selamat. Fox mencoba mengakses gerbang itu, tapi tangannya menembus dan dia menyadari bahwa itu adalah gerbang dimensi. Dia berbalik untuk mencari Daesung, tapi pria tua itu sudah menghilang. Uskup itu merasa kesal dengan manusia-manusia yang benar-benar merepotkannya. Saat Yongchil keluar dari portal, dia memberitahu para penontonnya bahwa Daesung sedang dalam masalah besar. Dia dengan cepat mengakhiri siaran di situ. Lalu kita melihat Chen Ho yang tiba-tiba mendapat telepon. Dia mengangkat telepon itu dan mendengar Yongchil merengek seperti anak kecil. Sang streamer memberitahunya bahwa pria tua itu terjebak di dalam gerbang dan telah ditangkap, membuat Chen Ho panik. Sementara itu, para pemburuka melanjutkan latihan mereka dengan bertarung melawan Raja Iblis. Serangan Chang Esika dengan mudah diblokir dan pukulan Dongchel bahkan tidak cukup kuat untuk membuat pahlawan kita bergeming. Choju muncul untuk menyerang dari titik buta, dan Daesung mengakui bahwa dia sudah banyak berkembang. Namun, itu masih belum cukup untuk mengalahkan makhluk sehebat itu. Sang protagonis melepaskan kemampuannya, menyebabkan ledakan besar di tempat dia berada. Para pemburu terlempar oleh serangan ini karena rasa takut menyelimuti tubuh mereka. Hari memasang perisainya untuk melindungi semua orang dari api mematikan Daesung. Sang protagonis muncul dari balik api dan mengakui bahwa kerja sama tim mereka sudah jauh lebih baik. Tapi dia bilang mereka masih kurang pukulan penutup untuk menyelesaikan semuanya. Chang Esika kesal karena tidak bisa mengalahkannya meskipun sudah berusaha keras. Hari memanggil Seoyeon karena dianggap tidak berguna, tapi trik kutukan gadis itu tidak mempan terhadap tuannya. MC lalu mendapat telepon dari pemimpin klan dan dia bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan wajah cemas, Chen Ho memberitahu Daesung bahwa bantuannya sangat dibutuhkan segera. Di markas klan Daesung, beberapa fan hitam berhenti dan beberapa tentara turun. Mereka dengan cepat membentuk formasi dan menunggu komandan mereka keluar dari kendaraannya. Salah satu pasukan pergi membuka pintu dan seorang wanita turun dari kendaraan itu. Adegan kemudian berpindah kembali ke fasilitas pelatihan tempat para Kahunter berada. Seoyeon terlihat seperti akan meledak, jadi dia buru-buru pergi ke kamar mandi. Dengan ekspresi kesal, Daesung bertanya pada Chen Ho kenapa orang tua dari klan Porter ikut campur di dalam gate. Pemimpin klan memberitahunya bahwa dia sudah menghubungi asosiasi Korea dan Jepang, dan mengatakan bahwa mereka akan menangani masalah itu. Raja Iblis itu berbalik ke para hunter lainnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Jepang untuk sementara waktu. Para hunter tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi Daesung langsung berbalik dan pergi dengan cepat.
Dia tiba-tiba berhenti melangkah ketika melihat beberapa tentara yang mengawal seorang wanita. Chen Ho bertanya kepada mereka kenapa mereka menghalangi jalan. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Seo Eunmi, petugas penegak hukum dari Asosiasi Hunter Dunia. Dia mengatakan bahwa asosiasi sedang menyelidiki insiden gate baru-baru ini dan dia membutuhkan Daesung untuk ikut bersama mereka sebagai saksi. Mana mendengar hal itu, pemimpin klan bertanya apakah perintah itu tidak dikeluarkan oleh Asosiasi Korea. Raja Iblis itu menduga bahwa Darren yang memerintahkan orang-orang ini untuk menangkapnya. Yunmi membetulkan cara dia menyebut presiden asosiasi, tapi dia tidak peduli soal itu. Harun juga mengatakan bahwa dia tidak tahu ada kekuatan penegakan hukum yang dipegang oleh Asosiasi Hunter Dunia. Yunmi kemudian mengatakan bahwa Daesung diduga sebagai pelaku di balik insiden gate tersebut. Namun, kata-katanya justru memancing para Hunter, dan mereka bersiap-siap jika situasinya berubah menjadi perkelahian. Chen Ho juga meminta wanita itu untuk tenang dan meninggalkan tempat itu. Melihat usahanya tidak membuahkan hasil, Yunmi memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan warisan itu. Para tentara di luar menerima perintah tersebut dan menarik tuas pada sebuah kota emas raksasa. Sebuah segel sihir muncul di bawah seluruh gedung klan, membuat para Hunter panik. Mereka dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak bisa menggunakan aura atau mengumpulkan kekuatan apapun, tapi sang pahlawan kita tetap sangat tenang. Bukan berarti dia tidak bisa memecahkan segel itu, tapi dia khawatir gedungnya akan hancur jika dia melakukannya. Yunmi mengatakan bahwa kekuatan mereka telah disegel, dan jika sang protagonis mengikuti dengan tenang, dia akan diperlakukan dengan baik. Raja Iblis setuju dengan syarat bahwa dia membiarkan para Hunter lainnya pergi. Namun, dia memutuskan untuk menelepon seseorang sebelum pergi bersama mereka. Dia menelepon Seo Hyun, yang sedang keluar membeli es krim. Daesung tertawa di telepon dan bertanya apakah dia telah membangkitkan sebuah skill. Gadis itu memberitahunya bahwa skillnya dikenal sebagai pemanggilan Daesung. Dia lalu memerintahkannya untuk segera menggunakan skill itu. Sayangnya, di saat Seo Hyun seharusnya bisa berguna, dia malah mengatakan kepada tuannya bahwa dia tidak bisa menggunakan skill itu. Dia merasa bahwa begitu Daesung muncul, dia akan dimarahi karena kabur. Jadi dia memohon agar Daesung menunggu sebentar. Raja Iblis mencoba membujuknya untuk segera menggunakan skill itu dan berjanji tidak akan memarahinya. Tapi anak bodoh ini malah menutup telepon pada tuannya. Sang protagonis benar-benar dibuat marah oleh tindakan bodoh Seo Hyun. Setelah itu, Yuni bertanya apakah dia sudah siap untuk ikut bersama mereka. Namun, Dong Chol dan para pemburu lainnya menolak untuk mengikutinya. Harun bahkan menyatakan bahwa setiap tindakan melawan sang pahlawan akan dianggap sebagai ancaman permusuhan terhadap klan Benteng juga. Prajurit-prajurit Yunmi bersiap untuk bertarung, tapi dia menyerahkan keputusan kepada Daesung. Sang protagonis memutuskan bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan terhadap bangunan klan kesayangannya. Tepat saat dia mencoba melepaskan skillnya, dia tiba-tiba menghilang, membuat seluruh ruangan terkejut. Yang lain bertanya-tanya kemana dia pergi, dan Harun menyadari bahwa Seo Hyun akhirnya memutuskan untuk menggunakan skill spesialnya. Yunmi memerintahkan timnya untuk mencari target pelarian di sekitar area tersebut. Sementara para prajurit bergerak untuk mencari, dia memberitahu para pemburu yang tersisa untuk tetap di tempat sampai mereka menemukan sang pahlawan. Para pemburu tidak punya pilihan lain selain menuruti. Sementara itu, Ketua Jung Ho menerima surat resmi dari Asosiasi Dunia. Dia membuka segelnya dan membaca isi surat tersebut. Surat itu menyatakan bahwa asosiasi mencurigai Daesung berada di balik insiden terbang, dan mereka meminta Asosiasi Korea untuk bekerja sama dengan mereka. Hal ini cukup mengejutkan bagi ketua, dan dia berpikir bahwa asosiasi benar-benar sudah kehilangan akal. Dia lalu menyuruh asistennya untuk segera menghubungi Ki Hong. Beberapa saat kemudian, sang pahlawan mendapati dirinya bersama pelayannya di tengah kota. Dia menawarkan es krim kon kepadanya dan meminta maaf karena telah membuatnya marah. Daesung mengambil es krim itu dan mulai menjilatnya, tapi tiba-tiba dia memarahi pelayannya karena tidak peka terhadap situasi. Dia langsung berjalan pergi dan menyuruh pelayannya untuk mengikutinya. Kembali di gedung klannya, tim penegak hukum masih terus mencari dirinya. Ki Hong muncul bersama pasukannya sendiri untuk menghadapi para anjing asosiasi itu. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang menjalankan misi dan meminta Ki Hong untuk tidak mengganggu pekerjaan mereka. Namun demikian, Ki Hong marah karena para preman ini merasa cukup percaya diri untuk melakukan apapun yang mereka mau di negaranya. Para tentara menganggap tindakannya sebagai ancaman dan bersiap untuk bertarung. Pemimpin mereka meminta sang hunter untuk pergi sekali lagi sebelum situasinya menjadi buruk. Di sisi lain, Ki Hong memerintahkan pasukannya untuk bersiap bertempur. Prajurit-prajuritnya langsung mengeluarkan pedang energi mereka, tapi Daesung muncul tepat saat mereka akan bentrok. Tim penegak hukum melihat target mereka dan langsung bergerak untuk menangkapnya. Namun,
sang protagonis memindahkan dirinya sendiri dan seluruh tim musuh ke dimensi lain. Ki-hong kehabisan kata-kata ketika para preman itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Tim penegak hukum mendapati diri mereka berada di tanah tandus yang dikenal sebagai Taman Pemakaman. Saat mereka mencoba mencari tahu di mana mereka berada, sekelompok algojo tiba-tiba muncul. Saat tim melihat para monster, mereka menyimpulkan bahwa sang protagonis pasti adalah dalang di balik retakan gerbang itu. Pasukan segera menyerang para monster, dan kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit. Sulur-sulur tanaman muncul dari tanah dan mulai menyingkirkan para prajurit satu persatu. Sementara para pasukan mendapat pukulan terberat dalam hidup mereka menuntut sang pahlawan untuk menampakkan dirinya. Dengan hanya tersisa satu prajurit, Raja Iblis pun muncul. Daesu menggunakan kekuatannya untuk menguasai jiwa prajurit malang itu. Prajurit itu berusaha melawan, tapi ia dengan cepat takluk pada kekuatan Raja Iblis. Setelah itu, sang protagonis berteleportasi kembali ke markas klannya. Ki-hong terkejut melihatnya, dan ia bertanya kepada sang pahlawan kemana para penegak hukum itu pergi. Daesu mengatakan bahwa ia menahan para prajurit itu sebagai tahanan untuk diinterogasi. Ia mendengar suara gemuruh keras dan menengadah, lalu melihat sebagian markasnya meledak. Chang Sik dan Choyun terlihat mengejar Yunmi, yang sedang berusaha melarikan diri. Tapi sang pahlawan kita hanya khawatir pada gedung kesayangannya. S-Ranker yang telah terbangun itu menembakkan peluru sihirnya ke arah Yunmi. Wanita itu menahan peluru-peluru tersebut saat tiba-tiba dirinya diselimuti oleh armor hitam. Chang Sik menyelinap dari belakang dan melemparkan penegak hukum itu hingga terhempas ke tanah. Saat kedua hunter itu mendarat di tanah, mereka melihat bahwa Yunmi sudah berhasil kabur. Chang Sik melihat bahwa sang pahlawan sudah tidak bersama Ki-hong lagi, yang berarti dia sudah mulai mengejar penegak hukum itu. Yunmi melaju kencang melewati kota untuk mundur, tapi bulu kuduknya merinding saat mendengar suara sang pahlawan di belakangnya. Daesu menepuk lehernya dan membuatnya terpelanting di tanah. Akhirnya dia terjatuh, membiarkan sang pahlawan melakukan apapun yang dia mau terhadapnya. Saat armornya terlepas dari tubuhnya, Daesu berpikir apakah sebaiknya dia langsung menyerahkan Yunmi ke Chen Ho agar dia bisa segera berangkat ke Jepang. Sementara itu, Yongchil duduk di depan gerbang dan berharap kakek itu belum meninggal. Tanpa sepengetahuannya, Tetsuka dan Masaki sedang mengawasinya. Gadis itu merasa mereka seharusnya tidak membiarkan pemuda itu begitu saja, tapi kaptennya mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Akhirnya sang pahlawan muncul, dan para pemburu dengan cepat menyadari kehadirannya. Saat Yongchil melihat Daesung, dia akhirnya merasa ada harapan. Daesu meminta maaf atas masalah yang telah ditimbulkan porternya kepada Tetsuka. Sementara itu, Yongchil berlari ke arah sang pahlawan dengan mata penuh air mata. Anak malang itu memohon kepada sang pahlawan untuk menyelamatkan Daeseong sebelum terlambat. Sang protagonis menyuruh anak itu melepaskan celananya dan menjelaskan situasinya. Yongchil menjelaskan bahwa seorang alien menangkap pria tua itu saat mencoba menyelamatkannya. Daesu menduga bahwa para alien itu tidak lain adalah kelompok Hounds. Tatsuka kemudian menawarkan bantuan pasukan pendukung, tapi sang pahlawan mengatakan bahwa itu tidak diperlukan. Sang protagonis meminta kapten untuk membawa streamer itu ke tempat yang jauh. Setelah itu, dia masuk ke dalam gerbang. Yongcho terkejut saat sang pahlawan menghilang, dan Tatsuka bertanya-tanya apakah dia memang selalu punya kemampuan siluman. Di sisi lain gerbang, Daesung bersembunyi di dalam lubang, berharap seseorang akan segera datang menyelamatkannya. Dia yakin seseorang akan datang jika dia bertahan selama 3-4 hari. Tiba-tiba, ludah rawa merah itu menembakkan urat-uratnya keluar, dan suara-suara mulai menghantui pikiran si kakek. Dia meminta maaf karena tidak bisa membantu, tapi memang tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat urat-urat itu merambat, pahlawan kita menebasnya dan bertanya benda apa sebenarnya itu. Penyelamat si kakek akhirnya tiba, tapi sebelum pahlawan kita bisa membantu, dia diserang oleh Uskup Utara. Daesu menahan serangan itu, tapi dampaknya membuatnya terpental ke dinding. Fox melihat bahwa yang muncul adalah sang protagonis. Karen juga muncul di dalam gua dan mulai menyerang sang MC. Dia menghantam Daesung dengan sebuah sinar kuat sebelum mendarat di tanah. Asap pun menghilang dan kita melihat bahwa anak kita sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan yang baru saja diterimanya. Karen menyuruh Fox untuk melakukan invokasi, tapi dia bilang itu akan membatasi gerakan mereka. Sang protagonis menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan bersiap mengambil giliran dengan melepaskan kemampuannya sendiri. Karen memanipulasi zat merah di dalam lubang, membuat suara kesakitan itu berteriak semakin keras. Sementara pria tua itu menderita karena suara-suara tersebut, uskup wanita melihat bahwa pahlawan kita tidak terpengaruh olehnya. Tindakan-tindakan ini justru membuat Daesung semakin marah.
Sang protagonis melepaskan gelombang mananya, membuat udara dan tanah bergetar hebat di bawah kekuatan auranya. Para uskup melindungi diri mereka dari gelombang kejut itu. Mereka pun menyadari betapa besar kekuatan yang selama ini disembunyikan oleh sang pahlawan. Dengan niat membunuh di matanya, Daesu melepaskan sebuah kemampuan untuk membunuh mereka. Dengan sekali ayunan pedangnya, ia menciptakan kekacauan di sekelilingnya. Para uskup ketakutan oleh kekuatan luar biasa Raja Iblis itu. Pada saat yang sama, Titan di dalam rahim itu membuka matanya. Kembali di altar bawah tanah, sebuah ledakan besar terjadi akibat serangan sang protagonis. Gerombolan prajurit Undead muncul dari esensi hitam dan mulai menyerang para uskup. Karen mencoba memberitahunya bahwa para bawahan level rendah itu tidak akan cukup untuk menghentikan mereka, tapi dia benar-benar kesulitan. Sang pahlawan mengatakan padanya untuk merasakan bagaimana rasanya darahnya dihisap dan dagingnya dicabik-cabik dari tubuhnya. Para uskup kewalahan oleh jumlah prajurit Undead yang begitu banyak, dan hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, Imam Agung mendekati Titan dan berkata bahwa dia harus pergi sebentar untuk menghadapi ancaman yang telah muncul. Titan itu mengarahkan jarinya ke arah pertempuran dan menembakkan ledakan kuat ke para uskup. Tindakan ini secara signifikan meningkatkan kekuatan para uskup, membuat mereka dengan cepat mengatasi para bawahan Undead. Sambil memuliakan planet mereka, mereka dengan mudah memusnahkan makhluk-makhluk itu dengan keahlian mereka. Para uskup kembali tumbuh ke ukuran asli mereka sebagai raksasa. Daesu memanggil jiwa-jiwa bawahannya, termasuk Raja Hantu. Saat makhluk-makhluk itu muncul dari dalam tanah, Raja Iblis mengirim pasukannya untuk menyerang para uskup. Ketika pasukan maju ke depan, Raja Hantu bertarung melawan Karen. Di sisi lain, Titan itu keluar dari rahimnya untuk ikut bertarung. Rames memberitahu Titan bahwa dia belum sepenuhnya selesai dalam proses kebangkitannya. Namun, Titan itu mengabaikannya dan bersiap menghadapi Raja Iblis. Pada saat yang sama, Raja Iblis menurunkan api hitamnya untuk mengakhiri pertarungan. Tepat ketika api itu hampir meluluhlantakkan para uskup, Titan dengan cepat menangkapnya, membuat Daesung kebingungan. Saat Fox melihat Titan itu, ia memanggil makhluk tersebut sebagai Hecaton. Dengan satu tangan saja, monster raksasa itu menghancurkan tanah dan memusnahkan seluruh pasukan Raja Iblis. Kehancuran yang terjadi benar-benar belum pernah disaksikan sebelumnya. Daesung berteriak ketakutan saat seluruh area di sekitarnya berubah menjadi debu. Dia berhasil selamat, tapi tempat persembunyiannya telah hancur. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah kemampuannya tidak mempan melawan Titan yang perkasa itu. Lalu dia melihat pria tua yang sedang berteriak-teriak memohon nyawanya yang menyedihkan. Daesung bergerak cepat untuk menyelamatkan pria itu sebelum Aja menjemputnya. Namun, Hecaton menyadari keberadaan si orang tua, yang hampir terkena serangan jantung saat melihat Titan itu. Sang protagonis muncul di depan porternya untuk melindunginya dari Hecaton. Dia menembakkan napas Raja Api dari pedangnya untuk mengalihkan perhatian raksasa itu. Pada saat itu juga, dia menangkap pria tua itu dan dengan cepat keluar melalui gerbang sebelum Titan itu bisa menangkap mereka.